Ya, selamat pagi. Kita berkumpul kembali pada kuliah di siang hari ini. Ini kita sudah sampai prinsip 4 ya. Kemarin sudah prinsip 1, 2, 3. Nanti di prinsip keempat ini adalah treatment secara bedah yang bisa dilakukan oleh GP atau General Practitioner sebagai dokter gigi. Nah, kenapa abses itu perlu dilakukan bedah? Itu prinsip utamanya ada 2, yaitu adalah untuk mengeluarkan sumber infeksinya itu, pus atau nanah itu kan sumber infeksi ya, dan juga memberikan drainase. Jadi drainase itu kita bisa memasukkan cairan dan juga mengeluarkannya untuk membilas seperti itu. Nah, tujuannya apa? Nah, kalau terjadi pembengkakan, gitu kan, itu akan ada bakteri yang sangat banyak dan juga debris-debris nekrotik. Jadi abses atau nanah itu kan produk-produk infeksi. Dia isinya itu bukan bakteri ya. Jadi kalau nanah tok, itu jadi isinya itu adalah bakteri yang sudah mati, sel-sel imun yang sudah mati. Pokoknya segala jenis nekrotik, sel-sel otot, sel-sel kulit yang nekrotik itu mengalami likuifaksi. Mungkin kalian sudah tahu di kuliah sebelumnya ya. Nekrosis likuifaksi itu menjadi nanah gitu. Nah, kalau itu tidak dibuang, maka akan terus meluas ya. Nanti bakterinya akan terus memakan jaringan sehat sehingga yang penyembuhan tidak bisa terjadi. Yang kedua adalah mengurangi tekanan hidrostatik. Jadi pada suatu pembengkakan itu kan tekanannya besar dan itu pus atau nanah atau cairan itu akan terus diproduksi terus. Sehingga kalau tidak dibuat jalan keluar, nanti dia akan terus membesar, meluas sampai ke jaringan yang sehat. Tetapi kalau sudah kita buka, digembosi ya namanya ya, kita buka jalan keluar, kalau dia memproduksi lagi, dia tidak akan menekan ke jaringan yang sehat, tetapi dia sudah ada jalur keluar dari tekanannya. Nah, yang kedua adalah improve blood supply. Jadi, misal ini sudah kita keluarkan, jadi nanti akan terjadi suplai darah ke daerah sini. Tetapi kalau di sini ini masih penuh dengan nanah atau pus, itu pembuluh darah atau angiogenesis itu tidak mungkin terjadi. Kalau sudah kita buang, angiogenesis ini bisa terjadi sehingga terjadi revaskularisasi di area luka. Nah, kalau itu area, nah seperti contohnya ini ya, di tepi-tepi sini kan ini kehitaman, gitu. Ini karena dia tidak mendapat suplai darah. Ini nanti kulit ini kalau tidak segera disuplai darahnya, dia bisa menjadi nekrosis. Nah, kemudian dengan adanya angiogenesis, dengan adanya suplai darah yang ke situ, otomatis nanti akan ada host defense atau antibiotik, sel-sel imun tubuh itu nanti akan masuk ke area luka itu dan sebentar deh ya. Ya, kemudian dengan adanya antibiotik yang masuk ke area situ, ada sel-sel inflamasi, leukosit, makrofag, neutrofil dan lainnya itu nanti bisa mencegah penyebaran yang lebih ke area yang lebih dalam lagi. Nah, ini untuk tindakannya ya. Untuk tindakannya, jadi odontogenik infeksi itu kalian perlu tahu bagaimana riwayatnya, bagaimana pemeriksaan klinisnya, apa-apa yang bisa kalian temukan datanya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang apabila kondisi pasien sudah stabil dan jika diperlukan. Kemudian dengan adanya data tersebut, kita bisa mengakses keparahannya. Prinsip pertama adalah determine severity. Dan kemudian prinsip kedua ini evaluasi
mekanisme pertahanan tubuh. Nah, kemudian dari sini, dari data-data ini kita bisa menentukan apakah ini bisa dikerjakan rawat jalan, tidak perlu rawat inap, atau kita perlu merujuk ke spesialis bedah mulut. Apabila bisa dilakukan perawatan secara rawat jalan, nah kita perlu tahu apakah itu masih di fase inokulasi, fase bakterinya belum mengembang banyak, atau dia sudah masuk ke tahapan selulitis dan abses. Gitu. Kalau itu masih di inokulasi, biasanya masih gejalanya masih hanya periodontitis atau alveolar usteitis, gitu. Itu bisa dilakukan ekstraksi gigi atau tindakan endodontik atau debridemen atau trepanasi giginya, gitu. Tetapi kalau sudah ada selulitis atau abses, itu tidak cukup hanya diambil gigi penyebabnya, tetapi juga perlu dilakukan insisi drainase. Nah, kemudian setelah melewati tindakan bedah ini, kita berikan obat-obatan antibiotik, terus terapi suportif seperti penyakit sistemiknya kita kontrol, kita konsul dengan kolaborasi dengan dokter penyakit dalam, kita apabila pasien dehidrasi, kita rehidrasi lagi, kemudian nutrisinya juga kita penuhi. Gitu. Nah, kemudian kita evaluasi apabila ada perbaikan, suhu turun, kemudian pembengkakan menurun, kemudian kita lakukan follow up, bisa kemudian preventif terjadinya kekambuhan dan juga restorasi seperti pembuatan gigi tiruan atau misal itu endodontik kita lakukan restorasi giginya. Nah, kemudian apabila ada kegagalan dari prior treatment-nya, itu berarti kita perlu rujuk ke spesialis bedah mulut. Nah, ini yang algoritma dari perawatan infeksi atau abses yang perlu kalian tahu nanti kalian sebagai dokter gigi umum. Nah, kalau sampai sini ya nanti kalian bisa ambil spesialis bedah mulut lagi untuk tahu dari sini nanti arah panahnya kemana lagi, gitu ya. Nah, kemudian ini insisi drainase ya. Jadi lakukan topikal anestesi dengan CE gitu. Nah, terus itu apabila menggunakan anestesi, ini jangan kalian anestesi infiltrasi di area pembengkakan ini gitu. Karena kalau kalian injeksi di sini, kalian masukkan injeksi anestesi di sini, nanti malah itu akan mendorong cairannya lebih luas lagi. Kan kita memasukkan cairan ke dalam cairan ya, ke dalam rongga yang berisi cairan, otomatis itu akan meningkatkan tekanan hidrostatiknya sehingga cairan itu malah akan menyebar. Nah, kemudian ini lakukan step incision atau tusuk ya. Ini menggunakan pisau nomor 11 ya. Ini pisau nomor 11, mungkin sudah ada, belum ada praktikumnya. Jadi ini pisau nomor 11 itu adalah bentuknya runcing seperti ini. Gitu. Itu ditusuk. Kenapa dia menggunakan pisau nomor 11? Karena dia bentuknya runcing, sehingga pada saat menusuk itu dia ujungnya kecil, sehingga itu mengurangi rasa nyeri. Kemudian semakin kalian tusuk, dia akan semakin melebar. Gitu. Jadi itu sangat efektif untuk drainase abses. Nah, kemudian tentu saja ya, ini kalian perhatikan, hindari anatomi-anatomi penting di sekitar situ. Nih, apabila menggunakan injeksi, lakukan dari jauh, bisa menggunakan blok atau bisa infiltrasi tetapi di area yang agak jauh dari sini. Memang tidak akan efektif ya, tapi itu masih lebih baik daripada kalian menyebarkan infeksinya. Nah, seandainya kalian sudah waktu injeksi ternyata kalian kena di area infeksi, ganti spatnya. Jangan menggunakan spat yang sama, gunakan spat baru untuk injeksi di tempat yang lain. Kemudian lakukan kultur sensitivity test atau kultur ya. Ini untuk kita tahu bakterinya itu apa. Jadi kultur itu ada macam-macam. Yang pertama ada kultur pus, kultur darah, dan kultur dasar luka. Ada 3 ya.
Kalau kultur pus itu hampir tidak berhasil seperti yang saya kasih tahu tadi ya. Pus itu adalah isinya bakteri atau sel-sel yang sudah mati, yang sudah mengalami likuifaksi. Sehingga kalau kalian ambil sampel pusnya, kalian tanam di biakan bakteri, itu tidak tumbuh karena di situ adalah bakteri-bakteri yang sudah mati. Gitu. Nah, yang kedua kultur darah. Kultur darah itu hanya bisa dilakukan apabila sudah terjadi sepsis. Kemarin sudah saya jelaskan ya di prinsip nomor 1 sepsis itu seperti apa. Seperti contohnya ada demam, suhu meningkat, terus tekanan darah menurun, terus denyut nadi meningkat, respirasi meningkat. Pokoknya sudah ada tanda-tanda perubahan sistemik, perubahan kesadaran, itu kemungkinan adanya sepsis. Nah, kalau belum sepsis, kalian ambil sampel darahnya, kalian ambil darah dari vena, gitu, terus kalian tanam di biakan bakteri, juga tidak akan tumbuh, gitu, karena bakterinya belum sampai darah. Nah, yang paling efektif untuk infeksi yang lokal ini adalah kultur dasar luka. Jadi kalau kalian sudah buka di sini, kemudian kalian pusnya kalian keluarkan, kemudian kalian akan melihat dasar luka yang berwarna merah. Di situ masih ada oksigen, masih ada nutrisi, otomatis bakteri masih hidup di situ. Sehingga nanti kalian swab di dasar lukanya itu, kemudian kalian tanam di dalam biakan. Nanti dari tim laboratori, tim patologi klinik akan mengeluarkan hasil bakteri apa saja yang tumbuh, dan kemudian dari bakteri yang tumbuh itu akan dites sensitivitas antibiotiknya. Nanti akan keluar antibiotik yang sensitif apa, yang resisten apa, yang intermediate apa. Jadi nanti kita bisa tentukan antibiotik yang tepat itu apa. Nah, gitu. Nah, tetapi nanti ini akan mempengaruhi penggunaan antibiotik yang akan kalian lakukan ya. Nah, kemudian kita lakukan irigasi ya dengan normal salin. Irigasi di sini, irigasi banyak-banyak, sebanyak mungkin kalian bisa. Semakin banyak semakin bagus. Nah, kemudian masukkan drain ini ya, drain. Kalau ini namanya drain Penrose, bentuknya kayak selang seperti ini. Selain drain Penrose, bisa menggunakan kasa kalau nggak ada, atau surgical glove yang steril ya, yang steril itu bisa dimasukkan. Fungsinya apa? Untuk menjaga ruang ini tetap terbuka, gitu. Sehingga nanti kalau cuman kalian tusuk aja, mungkin besok pasien datang udah nutup lagi, udah bengkak lagi. Tapi kalau kalian masukin drain, itu menjaga ruang ini tetap terbuka sehingga bisa terus terjadi drainase keluar. Ini tujuannya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi nanti cairan dari jaringan atau pus itu bisa mengalir keluar dari area luka. Kemudian kan debridement itu dilakukan setiap hari sampai pusnya habis ya, sehingga besoknya pasien datang bisa kalian bersihkan lagi, besoknya kalian datang bisa bersihkan lagi. Nah, kapan itu drain bisa dilepas? Itu kalau misal drainasenya pusnya sudah bersih, sudah mulai kering, cairan-cairan inflamasi, cairan-cairan eksudatnya sudah tidak ada, kalian bisa lepas drainnya. Tapi tidak perlu langsung dijahit, biarkan aja nanti dia menutup sendiri. Gitu. Karena walaupun cairan itu sudah berkurang, kita tidak bisa memastikan bahwa tidak ada bakteri sama sekali. Jadi biarkan nanti dia terjadi secondary healing. Untuk infeksi kita tidak bisa memaksakan primary healing ya. Nah, tadi saya jelaskan tentang kultur. Ini apa saja yang indikasi kita melakukan kultur sensitivitas itu? Itu kalau misal penyebaran infeksinya sampai keluar dari area prosesus alveolaris. Kemudian kalau misal ada penyebaran yang cepat dan juga progresif. Jadi walaupun itu masih di alveolar processus ya. Jadi misal baru 1 hari pasien bilang baru 1 hari bengkak, hari ini kalian lihat kok sudah masif pembengkakannya, itu perlu dilakukan kultur. Nah, kemudian ada riwayat penggunaan
multiple antibiotik sebelumnya. Jadi pasien itu sering menggunakan antibiotik secara salah. Mungkin antibiotik yang ganti-ganti, atau pasien memakai tidak sesuai dosis, atau pasien diberikan dosis 5 hari hanya diminum 2 hari, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah 48 jam atau setelah 2 hari kok tidak ada perbaikan, itu perlu kalian lakukan kultur. Dan kemudian ada rekaran infeksi, kalian menerima pasien yang sudah pernah terjadi infeksi sebelumnya. Jadi kalau ada pasien datang, itu selalu kalian tanya, apakah ini sakit yang pertama atau sebelumnya sudah pernah terjadi dan kambuh lagi. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kompromis, seperti penyakit-penyakit yang mempengaruhi mekanisme sistem imun. Yang tadi prinsip nomor 2 itu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini masih di sekitar prosesus alveolaris. Gitu. Jadi ini pasien atas nama Muhammad Hilmi. Ini bisa kalian lihat kariesnya hanya kecil aja. Hanya gigi depan, gigi anterior ini karies kecil, tidak banyak, tetapi lihat pusnya cukup banyak ya. Cukup banyak. Nah, ini dibuat insisi di sini ya. Ini sudah lubang tapi kita lebarkan lagi untuk melakukan debridemen. Kita bersihkan, kita debridemen gitu. Nah, prinsip nomor 4 untuk tindakan bedah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke prinsip nomor 5? Kalau belum, kita lanjutkan ke prinsip nomor 5, yaitu supportive care. Supportive care ini diberikan setelah tindakan bedah ya. Yang pertama hidrasi, pasien infeksi itu harus banyak minum, cukupi kebutuhan cairannya. Gitu. Banyak minum, sebenarnya ada cara menghitung kebutuhan cairan setiap pasien. Pasien berat badan berapa, volume darahnya berapa, dia kebutuhan cairannya berapa. Tuh. Ya kalau minimal ya 1,5 liter sampai 2 liter itu minimal, lebih nggak apa-apa. Kemudian diet cair, biasa kita singkat TKTP ya, tinggi kalori, tinggi protein. Itu kalau pasien itu susah mengunyah, susah membuka mulut, kita bisa berikan lunak. Atau pasien tidak bisa susah menelan, ya kita kasih cair. Kan banyak untuk yang penting tinggi protein. Protein itu kan sangat penting untuk regenerasi sel ya, untuk penyembuhan gitu. Jadi kita kasih tinggi protein. Kalau sebut merek biasanya bisa Peptisol itu ya. Tapi Peptisol itu punyanya susu dari Kalbe itu. Tapi sebenarnya kalau dihitung dosis proteinnya, sebenarnya Peptisol dan Whey Pro atau protein yang untuk orang-orang olahraga itu sebenarnya malah lebih tinggi untuk orang-orang olahraga itu daripada Peptisol gitu. Kemudian analgesik ini perlu kalian kasih ya, analgesik dan juga antiinflamasi supaya pasien itu nyaman. Itu antiinflamasi juga penting apabila pasien terjadi muscle spasme ya, jadi ada otot-otot mastikasi itu yang terinflamasi sehingga dia kontraksi, itu perlu antiinflamasi supaya pasien bisa cepat membuka mulut, bisa cepat hilang rasa sulit menelan, sehingga kalau intake nanti makanan bagus, otomatis nanti sembuhnya juga lebih cepat. Nah, ini biasanya pasien dengan abses itu susah buka mulut, makan susah, jadi gosok gigi itu males. Padahal sangat penting untuk menjaga oral hygiene. Itu sangat penting ya, oral hygiene itu. Untuk semua penyakit di mulut itu oral hygiene itu sangat penting. Jadi harus ditambahkan mouthwash. Selain sikat gigi itu harus tetap diusahakan. Nah, kemudian pertimbangkan apakah itu perlu dirujuk ke spesialis atau tidak gitu. Ini perlu kalian pertimbangkan ya, jangan sedikit-sedikit itu merujuk ke spesialis padahal itu kompetensi kalian. Ya, pemberian antibiotik tentu saja sangat diperlukan ya di sini. Ini contoh-contoh antibiotik mungkin sudah ada di kuliah lain ya. Ini saya tambahkan lagi seandainya untuk merefresh saja. Ini ada bakteri yang
bakteriosit dan juga bakteriostat. Sudah tahu semua seharusnya ya, bakteriosit itu adalah yang membunuh bakteri, bakteriostat itu yang mempertahankan bakteri untuk dia tidak berkembang, tidak tumbuh dan tidak berkembang. Sehingga kalau bakterinya itu tidak berkembang, padahal imun tubuh itu kan pasti akan terus berkembang, sehingga nanti akhirnya imun tubuh yang bisa membunuh bakteri itu secara alami. Ini contoh-contohnya ya. Yang sering digunakan penisilin, otomatis kalian tahu semua, amoxicillin, amoxiclav, dan lain-lainnya itu. Golongan cefalosporin kayak ceftriaxone, cefadroxil, golongan yang nem ini yang jarang digunakan. Itu kalau kita mau menggunakan, kita harus punya izin dari PPI, dari kontrol infeksi dari suatu rumah sakit. Tanpa izin dari PPI, kita tidak bisa menggunakan yang golongan nem ini. Kemudian metronidazole ini juga yang sering kita gunakan. Ini antibiotik, satu-satunya antibiotik yang hanya bekerja untuk bakteri anaerob. Jadi biasanya kita kombinasi untuk golongan penisilin dengan golongan metronidazole. Itu adalah first line-nya ya, penisilin dan metronidazole. Kemudian ada yang bakteriostat, itu ada golongan makrolit ya. Kemudian eritromisin. Ini eritromisin juga cukup sering digunakan, dia sebagai second choice-nya kalau ada alergi dari penisilin ini. Clindamycin ini juga ini sebenarnya cukup umum, tapi sebaiknya dihindari. Masih mending kalian gunakan kombinasi penisilin dan metronidazole sebelum kalian gunakan clindamycin. Gitu. Karena clindamycin ini antibiotik yang cukup efektif dan jarang digunakan, dan masih jarang yang resisten. Gitu. Jadi kalau misal sudah resisten penisilin atau metronidazole, pilihan keduanya baru ke clindamycin. Tetrasiklin ini antibiotik yang sudah hampir tidak pernah digunakan, tetapi ini saat ini mulai direkomendasikan untuk digunakan lagi, karena dulu ini tetrasiklin ini pemberiannya kayak amoxicillin zaman sekarang ya, kayak apa-apa amoxicillin gitu. Nah, amoxicillin sudah mulai banyak yang resisten, sehingga dipertimbangkan untuk pemberian tetrasiklin lagi. Sulfa ini antibiotik yang paling banyak orang alergi. Nah, ini kalau tidak ada alergi penisilin, itu bisa gunakan amoxicillin ya, selalu disebut pertama. Gitu. Nah, ini kalau alergi baru ke pilihannya ke sini, clindamycin, azithromycin, metronidazole, ciprofloxacin. Gitu. Jadi amoxicillin itu masih selalu drugs of choice sebagai first line antibiotik. Ini kasus lain, pasien atas nama Mujimin ya. Ini ada pembengkakan di ini sudah mengarah ke phlegmon ya, tapi masih belum ada lidah terangkat. Ini ada di submental pembengkakannya, submandibula, dan sublingual. Nih sublingualnya di sini ya. Gitu. Sudah agak terangkat sedikit, tetapi belum begitu terangkat. Ini terjadi trismus, bukaan mulutnya hanya satu jari ya, tidak bisa buka mulut itu karena ada inflamasi atau peradangan di muskulus mastikasinya di sini, sehingga muskulusnya mengalami spasme dan terjadi kesulitan untuk membuka mulut. Ini bisa kita lihat ada pus keluar baik dari kanan maupun dari kirinya ya. Oral hygiene selalu buruk pasien seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat dari ronsen fotonya. Penyebabnya karies lagi ya. Karies tidak terlalu besar, hanya karies sebesar ini. Itu tapi bisa menyebabkan infeksi dari kanan sampai ke kiri. Sampai ke sublingual, sampai ke submental. Ini sangat agresif bakterinya. Nah, kemudian ini kita lakukan insisi di sini ya. Insisi di sini, ini pasien juga kita lakukan tracheostomi, jadi langsung dari leher ke trakea. Gitu, itu untuk menyelamatkan jalan nafasnya, karena sudah tersumbat. Biasanya kalau pasien phlegmon seperti ini, pasien meninggalnya itu bukan karena infeksi, tapi karena tidak bisa bernafas. Gitu.
Ini kalau intake makanan tidak bisa lewat mulut ya, kita gunakan NGT atau nasogastric tube. Jadi dari hidung langsung ke lambung. Hidung ke nasofaring, orofaring, kemudian ke faring masuk ke lambung. Gitu. Nih, dari pasien yang gemuk tadi langsung badannya habis seperti ini dalam seketika karena intake makanannya tidak bisa tercukupi. Nah, prinsip nomor 5 sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kalau belum kita lanjut prinsip nomor 6 yang kedua dari terakhir. Nih, yang keenam itu adalah pemilihan antibiotik yang tepat. Jadi tidak semua abses itu kita berikan antibiotik ya. Jadi kalau pasien ini pemberian antibiotik itu kalau misal pasien ada kompromis, perluasan abses sudah sampai keluar dari proses alveolaris, kemudian ada selulitis, ada trismus, limfadenopati, demam, perikoronitis berat, osteomielitis. Gitu. Nah, sebenarnya kan perikoronitis itu juga masih di sekitar alveolar proses ya, tetapi kalau udah severe tetap perlu diberikan antibiotik. Antibiotik tidak diberikan kalau abses itu kronis. Gitu. Nah, tapi bukan berarti kronis tidak dikasih antibiotik terus tidak dirawat, tidak. Kalau abses kronis itu bisa langsung dilakukan ekstraksi gigi ya. Jadi misal biasanya yang sering itu diagnosisnya abses periapikal kronis itu sudah ada drainasenya. Pasien sudah terbentuk fistol di bukal atau biasa disebut gamboil. Terus pasien tidak ada nyeri gitu. Dari keluhan utamanya ya pasien tidak mengeluhkan nyeri saat ditanya keluhan utamanya. Jadi pasien datang keluhannya pengen cabut gigi, pasien datang keluhannya bengkak. Jadi kata pertama yang diucapkan pasien itu sangat penting sebelum kalian memancing pertanyaan yang lainnya. Jadi gimana Pak, keluhannya apa yang bisa saya bantu? Ini dok gigi saya sakit, nah, berarti kan sakit gitu. Atau ini dok saya pengen cabut gigi gitu. Ini dok gigi saya berlubang. Ini dok gigi saya bengkak gitu. Jadi ya itu jadi kata kunci untuk diagnosis gitu. Sebelum kalian melanjutkan ke pertanyaan yang lainnya. Itu dry socket beberapa literatur menyebutkan tidak perlu antibiotik ya. Kemudian perikoronitas ringan dan periapikal abses gitu. Ya, sebenarnya kalau di literatur luar negeri itu sangat minimal untuk pemberian antibiotik itu. Karena apa? Karena mereka ruangnya sudah steril, karena mereka kerjanya sudah steril, karena mereka kerjanya singkat, karena mereka alat-alat yang digunakan steril, handscoon pun juga steril. Itu PPI-nya kontrol infeksinya sudah bagus gitu. Nah, nanti kalau misal kalian koas itu pasti udah kayak rumus dikasih antibiotik. Itu kenapa? Karena DPJP atau kita dosennya itu tidak bisa yakin dengan pekerjaan kalian. Kalian kerja cabut gigi mungkin bisa 1 jam, otomatis kan luka terbukanya lama. Gitu. Jadi ya kita kasih antibiotik. Tapi kalau misal kalian nanti sudah expert cabut gigi cuma 5 menit, terus tidak ada infeksi, alat yang kalian gunakan steril, tidak kasih antibiotik, itu bukan hal yang mustahil dilakukan. Gitu ya. Nah, ini yang tentang pemberian antibiotik. Jadi ini sambungannya dengan kultur sensitivitas tadi ya. Gitu. Jadi antibiotik itu ada 3 pemberian. Gitu. Yang contohnya yang pertama ini adalah empiris. Pemberian antibiotik empiris. Itu apa? Didasarkan pada petakuman. Jadi setiap rumah sakit itu biasanya punya petakuman. Dari pasien-pasien yang sudah ada, yang sudah datang, kan ada data itu
bakteri yang banyak resisten apa, bakteri yang banyak di dalam pasien itu apa, kemudian antibiotik yang resisten itu apa, yang sensitif apa, sehingga itu ditentukan jadi antibiotik empiris. Secara global yang antibiotik empiris itu adalah golongan penisilin dan juga cefalosporin. Itu jadi antibiotik empiris. Kenapa disebut empiris? Karena kita menggunakan antibiotik itu berdasarkan data-data empiris, bukan berdasarkan bakteri yang ada pada pasien. Kalau kita tidak melakukan kultur, berarti kita kasih antibiotik empiris. Gitu. Jadi kita nggak tahu bakterinya apa, kasih aja antibiotik empiris. Nah, itu juga diperlukan karena kita menunggu hasil kultur itu lama, bisa 5 hari sampai 7 hari. Nah, kalau kita mau nunggu antibiotik yang tepat apa kan harus nunggu kultur. Nah, apa selama menunggu kultur itu pasien tidak kita beri antibiotik? Tidak, tetap diberikan antibiotik yang empiris. Nah, setelah kita tahu bakterinya itu apa, antibiotik yang sensitif apa, dan kita gantikan antibiotik empiris itu dengan antibiotik definitif. Gitu. Ya ada kalanya kita menggunakan antibiotik empiris, ternyata hasil keluar antibiotik itu masih cocok, berarti ya kita lanjutkan saja. Itu jadi antibiotik yang definitif. Gitu. Yang kedua adalah antibiotik profilaksis, yaitu diberikan pada beberapa waktu sebelum tindakan. Misal 1 jam atau 2 jam sebelum cabut gigi, kalian berikan antibiotik profilaksis. Dosisnya biasanya tinggi, bisa 2-4 kali dosis biasa. Itu misal pasien punya komorbid, misal pasien dengan penyakit jantung, itu kan resiko terjadi bakteremia ya. Jadi penyebaran bakteri dari rongga mulut ke peredaran darah kemudian sampai jantung. Sehingga misal 2 jam sebelum tindakan kita kasih antibiotik amoksisilin 2000 mg gitu. Jadi pada saat kita lakukan pencabutan sudah ada dosis tinggi antibiotik amoksisilin di dalam darahnya. Sehingga apabila nanti pada saat pencabutan ada bakteri yang masuk ke pembuluh darah, dia langsung mati sebelum sampai ke jantung. Pemberian antibiotik profilaksis bisa dilakukan sebelum tindakan saja. Setelah tindakan tidak perlu juga bisa. Nah, ini pilihan-pilihan untuk antibiotik ya. Nah, ini ada algoritmanya juga. Jadi misal masih 3 hari kita gunakan golongan penisilin atau juga cefalosporin. Ya, contohnya cefalexin, cefadroxil, ceftriaxone, terus pokoknya yang cef itu golongan cefalosporin. Kemudian kalau tidak ada perkembangan dalam waktu 24-36 itu kita ganti, misal amoksisilinnya masih satu golongan dengan amoksiklav gitu ya, kita laktam gitu ya. Kalau penisilin alergi kita gunakan, kalau clarithromycin itu jarang di Indonesia, yang ada biasanya erythromycin ya, gunakan erythromycin. Nah ini ya golongan cefalosporin dan golongan penisilin itu dia punya struktur kimia yang mirip. Makanya itu dia fungsinya juga mirip. Dia bisa keduanya bisa jadi antibiotik empiris atau antibiotik first line of choice untuk infeksi. Nah, jadi kalau misal alergi penisilin, pasien juga punya kecenderungan alergi cefalosporin. Jadi maka dari itu, walaupun dua-duanya punya sifat yang mirip, cefalosporin itu tidak menjadi opsi kedua apabila ada alergi amoksisilin. Biasanya kalau alergi amoksisilin larinya ke erythromycin atau ke clindamycin. Gitu. Utamakan erythromycin dulu, baru ke clindamycin. Nah, kalau infeksi sudah lebih dari 3 hari, ya ini kita bisa gunakan kombinasi penisilin dengan metronidazole. Contohnya amoksisilin dengan metronidazole, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi kalau misal ada infeksi dengan abses, itu tidak mungkin floranya itu hanya
anaerob atau aerob saja gitu. Jadi kalau infeksi itu kan otomatis dia pasti ada bakteri anaerob. Tetapi bakteri anaerob itu tidak mungkin sendiri, pasti ada bakteri aerobnya. Sehingga kita perlu kombinasi. Tidak bisa hanya metronidazol saja atau tidak bisa hanya amoksisilin saja. Gitu. Nah, kemudian pada pasien dengan komorbid itu bisa dilakukan kombinasi. Jadi misal ada pasien DM itu bisa kombinasi clindamycin atau gentamicin. Nah, tapi gentamicin ini sedianya hanya ada injeksi ya, parenteral. Tuh. Tapi pemberian gentamicin juga harus hati-hati karena dia di metabolisme di ginjal. Sehingga apabila ada pasien dengan komorbid ginjal tidak boleh diberikan gentamicin. Nah, ini yang bisa kalian lakukan juga ya, yaitu aspirasi. Gitu. Karena aspirasi ini kan tidak masif ya. Jadi kalau misal kalian ada suatu pembengkakan apapun itu, kalian nggak yakin ini abses, ini tumor, ini massa, ini kista, itu lakukan aspirasi. Aspirasi itu hampir tidak ada komplikasinya. Gitu. Jadi misal nih bengkak, ini penyebabnya M3 ya, M3 sebelah kiri bengkak, itu kalian gunakan spet 10 cc, spet besar gini, tusukkan aja. Jadi caranya tusukkan dalam, kemudian diaspirasi. Gitu. Kalau nggak keluar sambil posisi aspirasi. Gitu. Nanti dia akan keluar busnya. Ini sangat banyak ya busnya ya. Ini belum keluar semua, baru tarikan pertama aja. Nanti kalau tarikan kedua, kalian nggak perlu tusuk lagi, tapi ini dilepas aja. Jarum dan pumpnya ini dilepas, jadi jarumnya tetap di sini. Dilepas, kemudian dibuang atau ganti jarum. Gitu. Kalau ada campuran darah gini, bisa kalian kultur ya. Tetapi kalau hanya kuning begini, tidak bisa kalian kultur. Tapi sekali lagi masih lebih bagus kalian kultur dasar luka. Nah, ini prinsip ke-7 yang terakhir. Ada pertanyaan sebelum yang terakhir? Permisi dokter, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau pada yang kondisi yang kasus sebelum ini, yang tadi karena infeksi M3 itu dasar lukanya berarti di sebelah mana ya dok? Dasar lukanya ya kalian harus buka ya. Nih, ini secara intraoral nggak ada apa-apa gitu. Jadi bengkaknya lebih ke ekstraoral. Itu sudah di kuliah yang pertama ya, kapan itu bengkak bisa terjadi di dalam atau di luar mulut itu kan tergantung dari insersi otot terhadap akar gigi atau sumber infeksinya. Kalau ini dasar luka mau nggak harus kalian buka. Kalau ini kan nggak ada dasar lukanya, gitu. Terus kalian buka sedikit, kalian bersihkan, baru nanti kalian swab di situ. Oke, baik dokter, terima kasih. Kalau hanya aspirasi saja, tes fungsi ya ini namanya, itu tidak bisa kalian dapatkan dasar luka. Ini kan ekstraoral ya, ekstraoral. Jadi kan itu kan bukan kompetensi kalian. Tetapi kalau hanya aspirasi ini kompetensi kalian. Jadi kalian bisa dari spatnya ini kalian keluarkan sedikit bagian yang ada di sini untuk dikultur yang ada darahnya itu. Kalau murni pus tidak bisa keluar apa-apa. Nah, kemudian yang ke-7 ini tadi setelah kita tindakan bedah, setelah kita kasih obat-obatan, yang selanjutnya itu adalah kontrol atau evaluasi. Gitu. Jadi kontrol itu sesering mungkin ya 2 hari. Jadi pasien bahkan kalau besar pun tiap hari pasien harus datang untuk dibersihkan terus. Gitu. Nah, kemudian itu yang perlu kita lakukan di kontrol itu cek insisinya, dikeluarkan drainnya, dibersihkan. Jadi kadang perlu di nekrotomi ya kalau misal ada jaringan-jaringan yang kayak kuning-kuning coklat itu dipotong-potong sedikit. Gitu. Nanti di semester 7 ini ada
praktikumnya. Semester depan berarti ya kalian ya. Dan itu saya kaji topiknya nanti ya. Nah, kemudian kegagalan-kegagalan itu disebabkan karena apa biasanya? Bedahnya tidak cukup adekuat. Jadi kalian hanya melakukan ekstraksi saja atau drainase saja atau sudah keduanya tetapi drainasenya tidak adekuat. Itu bisa menyebabkan kegagalan dalam perawatan. Yang kedua ini host defense. Jadi kita sudah melakukan dengan baik tetapi ternyata pasien ada kompromis imun tubuh. Kemudian ada benda asing. Jadi misal gigi 36-nya itu implan, terus gigi 35-nya itu infeksi, abses gitu. Nah, kita sudah treatment 35-nya dengan baik, tapi kok masih terus ada absesnya, itu kemungkinan ada implan yang juga terinfeksi. Gitu. Nah, kemudian pemberian adekuat yang tidak pemberian antibiotik yang tidak adekuat, bisa salah pemilihan, bisa resistensi, bisa ada kurang dosis, bisa juga karena pasien tidak teratur gitu. Nah, kemudian ada dari infeksi apa namanya itu? Infeksi sekunder gitu, infeksi sekunder. Jadi ada superimpos dengan infeksi lain yaitu seperti Candida. Ada jamur lain yang di situ seperti Candida, kemudian jamur apalagi itu yang sering lupa saya ya. Gitu. Itu bisa menghambat proses penyembuhan. Ini contoh ya. Ini pasien Siti kemarin juga belum lama saya kerjakan pasien dengan fistel orokutan. Gitu. Nih penyebabnya tidak ada karies, tapi gigi ini sudah pernah trauma sehingga dia terjadi nekrosis, ada perubahan warna ya, dan tidak dilakukan perawatan, gitu. Sehingga giginya ini mati dan berkembang bakteri. Gitu. Nah, bakteri ini berkembang dari akarnya, dia tembus ke submental. Ini sudah pecah, tadinya dia besar, kayak jerawat tapi besar gitu. Nah, terus pecah, dia datang ke dokter. Nah, kalau ada fistel gini, kita harus lakukan fistulektomi juga, karena dia sudah terbentuk saluran dari akar gigi ke kutan. Jadi nggak bisa kita hanya cabut giginya saja, karena ada fistel, ada saluran yang itu juga pasti banyak bakterinya. Gitu. Ini kita buat desain insisinya ya, itu elips seperti ini. Kita buang untuk jaringan kulit sekitarnya. Nah, ini kulitnya kita buang dan kita temukan fistelnya. Nah, ini udah terbentuk saluran ya, giginya ini kita cabut. Ini kita masukkan namanya sondeobomen alatnya ini. Sondeobomen dari bekas sabutan sampai ke apikalnya, dan ini kita temukan salurannya tembus di sini. Tembus di fistelnya ini. Di fistelnya ini ya. Nah, setelah kita temukan fistelnya, kita pakai kasa ya. Kasa itu kan kasar, ada serabut-serabutnya. Kita masukkan kasa dari soket giginya ke fistelnya tadi, kemudian kita gesek-gesekkan gini. Dengan menggesek-gesekkan kasa itu, nanti fistel itu akan hilang. Akan hilang. Kalau fistelnya hilang, nanti bisa terjadi penyembuhan lagi. Kemudian kita jahit lagi seperti ini. Nah, ya, terima kasih. Demikian kuliah tentang manajemen infeksi ya, dari awal, dari pemeriksaan subjektif sampai kontrolnya. Jadi kalian tidak cukup hanya tahu diagnosisnya saja. Bagaimana cara diagnosis, kalian harus tahu dari SO-nya, subjektif dan objektifnya. Dan juga kalian sudah tahu diagnosis, kalian bisa lakukan treatment planning. Diagnosis salah, otomatis treatment planning akan salah, itu otomatis. Ya, ada pertanyaan?
Kalau saat ini belum ada, bisa kita akhiri. Misal ada suatu hal yang ditanyakan, bisa kontak saya melalui Instagram maupun melalui email. Ini saya sertakan di sini. Silahkan kapan saja. Termasuk nanti setelah kalian lulus ya. Termasuk setelah kalian lulus, nanti kalian bisa tanyakan hal apapun ke saya. Itu banyak senior-senior kalian yang sudah lulus masih sering konsultasi dengan saya lewat media sosial. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini ya. Nanti rekaman kuliah akan saya share lewat koordinator kalian.